Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis jamaah Hadrabanians yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Menyapamu ya Allah adalah sesuatu yang layak setiap orang mengerti bahwa memang setiap kebaikan yang kalian inginkan, yang kalian hayalkan, dikembalikan kepada yang menciptakan kalian. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang menjamin. Ini sudah rububiyahnya Allah. Maka kalau orang berilmu tentang Allah, dia akan berhusnuzon kepada Allah. Bahwa tidaklah Allah ciptakan makhluk di atas bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Ini sudah hukum dasar. Makanya tauhid rububiyah ini merupakan dasar ubudiyah kita kepada Allah. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini surat yang sering dibaca. Ada rububiyah, ada uluhiyahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah katakan, aku ciptakan jin dan manusia. Ini kan rububiyahnya Allah. Tidak ada di atas muka bumi ini yang berani mengakui telah menciptakan makhluk yang bernama manusia dan jin kecuali Allah. Karena kalau ada orang berani mengaku menciptakan jin dan manusia, ini sebuah bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran yang telah dipertontonkan. Dan pernah ada yang mengaku pernah mencipta, mengaku dirinya sebagai Rob, Firaun. Maka Allah murka kepada Firaun. Orang mengerti rububiyah akan mengerti bahwa dia wajib menegakkan uluhiyah. Dulu Rasul diutus ke tengah-tengah kaum yang tahu rububiyah. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka ilah yang bernama Allah. Makanya pernah saya sampaikan di kajian Rabbanians bahwa banyak sahabat Nabi yang belum masuk Islam, namanya sudah Islami gitu loh. Salah satunya nama Abu Bakar. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Dulu belum masuk Islam namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Ya, padahal belum Islam loh. Dulu Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman loh, menggunakan Rahman namanya Allah. Yang Allah berharap kalau orang sudah jadi Abdurrahman, paling tidak dia Ibadur Rahman. Mereka sudah menggunakan nama-nama yang Islami, tapi mereka bukan Muslim. Karena nanti berujung pada khilaf tentang masalah uluhiyah.
Ini sahabat menekankan sekali, yang tahu arti kesyirikan kami para sahabat yang pernah melakukan kesyirikan di zaman jahiliyah. Ketika banyak orang mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa mana'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bahwa dulu ketika turun ayat yang Rasul sampaikan ke masyarakat yang mengaku Allah sebagai Robnya, dilarang sama Rasul untuk minta kepada mayit. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Lebih dekat mana si mayit ke Allah atau kamu yang minta ke mayit ke Allah? Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Hei, buat para pencinta kuburan dengerin. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Lebih dekat mana kamu ke Allah atau mayit yang kamu minta ke Allah? Kalau standar manusia biasa yang mungkin tidak kenal Allah akan mengatakan deketan mayit ke Allah dat. Dia mah tinggal tinggal padang mahsyar akhirat. Kalau kita kan masih ada fase mati dulu, barzah dulu, baru berikutnya. Ini kalau hitungan alam. Tapi kan bukan itu permasalahannya. Tersindir dengan ayat yang diturunkan pertama kali, Iqra, baca. Siapa yang bisa baca? Yang hidup. Maka Nabi mengatakan qiraatil Quran indal mayyit laisa lil mayyit fa innama lil qari'. Bacaan Quran yang kau lantunkan untuk saudaramu yang mati, bukan untuk yang mati, ini Quran untuk yang hidup. Orang mati sudah tidak bisa baca Quran. Orang hidup yang bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena Quran Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab itu Quran la raiba fihi, tidak ada sirai di dalamnya, gitu loh. Tidak ada keraguan. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran dipastikan tak ada keraguan di dalamnya. Siapa orang yang tak ragu dengan Quran? Ya orang yang hidup. Antum pergi ke pojokan negeri mana, pergi deh. Yang namanya Quran tuh tidak bakal bisa berubah. Quran ya Quran, paling covernya yang berbeda. Tidak ada di pojokan dunia ini yang berani merubah Quran, kecuali orang-orang Syiah yang jahil murakab, gitu loh. Dia bikin mushaf Fatimah gitu. Cuma maksa pemerintah melalui MUI untuk mengakui keberadaan mereka seorang muslim. Ajib, betul. Lawang syahadatnya beda, Qurannya beda. Lawang zina dibilang halal mut'ah. Mau ngaku-ngaku Islam kan Masya Allah, betul. Oh maaf, lakum dinukum waliyadin. Kalau masih hilaf mazhab kita berani mengatakan assalamualaikum. Tapi kalau sudah bicara akidah, maaf. Salam untuk kalian, salamun ala man ittaba'al huda. Gitulah. Yang Nabi sampaikan kepada pemimpin-pemimpin kafir lainnya, kita ucapkan salam. Cuma bukan mengucapkan selamat, doa agar kalian diberikan hidayah. Dahsyat. Masya Allah. Iqra, baca, yang bisa baca orang hidup, itu Quran petunjuk. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, kalau pengen itu Quran yang tak ada keraguan di dalamnya, jadilah orang yang bertakwa. Karena isi Quran itu hudan, petunjuk buat orang yang bertakwa. Cuma orang hidup yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang menghindari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Orang yang bertakwa, orang yang betul-betul menjaga agamanya. Takwa yang dia dapat karena kemaksimalan ibadah yang dia lakukan. Dia orang yang berilmu bahwa yang namanya agama ini betul-betul merujuk pada apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, sahabat melakukan. Makanya dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa law kana khairan la sabaquna ilai. Kalau sudah bicara agama, kalau seandainya agama yang kalian lakukan ini baik, la sabaquna ilai. Orang-orang sebelum kalian sudah melakukan.
Tapi kalau kalian berbuat sebuah aktivitas keagamaan sementara para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama yang 4, mazhab yang 4 tidak melakukannya, maaf. Ya, tidak ada kebaikan yang dihayalkan dengan cara yang seperti itu. Subhanallah. Islam inginkan kita berilmu. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu. Lebih dekat mana kamu ke Allah ketimbang mayit ini ke Allah? Ya kamu yang hidup. Karena orang hidup bisa mendoakan mayit, betul. Bahkan Nabi ajarkan cara kita mengucapkan salam sama mayit. Sementara kita tahu yang namanya ucapan salam itu jawabannya fardu kifayah, gitu loh. Jadi kalau ada ucapan salam, jawabannya fardu kifayah, wajib dijawab, cuma nggak perlu semua. Cukup ada yang menjawab, salah satu saja sudah cukup lah. Ada Rasul ajarkan kita mengucapkan salam kepada mayit. Assalamualaikum ahlal kubur atau assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu kalau sudah diucapkan salam begitu, kalau untuk mayit udah enggak perlu lagi jawab, gitu ya. Kalau orang hidup boleh jawab. Ya karena memang kalau jawab lain cerita ada urusannya ya. Ini sering ditekankan dengan bahasa yang mudah. Makanya ketika orang menghayalkan bolehnya menanam makam mayit di dalam masjid, ucapan salamnya sudah berbeda kan? Antum masuk masjid sama masuk kuburan sudah beda kan ucapannya? Kalau masuk masjid jawabannya apa tadi? Kita berdoa, kita baca doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk kuburan, assalamualaikum ahlal kubur. Lah sekarang kalau kuburan di masjid antum ngucapnya gimana? Assalamualaikum ahlal kubur. Susah urusan. Ya ini sih kalau jawaban mudahnya begitulah ya. Tapi memang hukum asalnya Nabi tidak ajarkan. Makanya dipisahkan tuh baki dengan rumah Rasul, dengan raudhah, dengan masjid. Beda. Nah sekarang sudah tercampur tuh. Seakan-akan menyatu karena pagarnya satu. Padahal tetap dibedakan tempatnya. Cuma kalau yang nggak berilmu main ikut-ikutan aja umroh. Nggak tahu bimbingannya kayak gimana. Akhirnya sudah tumpang tindih. Banyak orang yang fokus ibadah di raudhah. Sementara ulama memberikan nasihat kalau mau ibadah di Nabawi bukan di raudhah. Raudhah cukup berdoa, mustajab doa, itu taman-taman surga. Tidak ada tahiyatul raudhah. Cuma orang berani mati masuk ke raudhah, bahkan tiap hari masuk. Kadang-kadang saya suka bilang sama teman-teman yang ikut gerombolan ngantri masuk raudhah. Lama amat Ustaz ngantri, iya sih emang harus sabar. Cuman ada ulama ikut ngantri gak? Enggak ada Ustaz. Yang ngantri rata-rata yang bau tembakau nih semua ini betul ya. Bukan berarti gak bagus tuh raudhah, bagus. Cuma ulama memahaminya cuma tempat untuk berdoa, bukan ibadah yang lama. Kita kadang-kadang seperti itu tuh. Kadang-kadang kita kalau sudah beribadah ego, orang lain nggak perlu beribadah cukup kita aja. Saya suka tegur orang yang kadang-kadang di multazam kan berebut. Lawang tempat cuma 1,5 meter antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Yang nyerang jutaan manusia kan susah. Giliran udah ada yang nempel nyunah Rasul, orang nggak dikasih, kita bilang gantian-gantian. Dulu, gitu ya. Ini kayaknya butuh arahan nih kalau begini ya. Karena jujur ulama ndak berebut. Tapi kalau ada kesempatan ulama nggak menyia-nyiakan gitu loh. Karena agama itu nggak menzolimi. Hati-hati ya. Banyak orang yang kadang-kadang suka lupa. Makanya penting. Ya, Ibnu Taimiyah dalam kitab Ushulul Tauhid ini mengatakan dengan tegas, Ushulul Iman ini, beliau mengatakan dengan tegas bahwa yang namanya tauhid menjadi sebuah dasar pokok dalam dakwah seluruh nabi dan rasul. Supaya nanti terbentuk rangka indah iman. Bagaimana kalian bisa bicara iman kalau tidak bicara tauhid? Kita tidak bicara rububiyah, kita tidak bicara uluhiyah, kita tidak paham asma wa sifat. Kepada siapa anda beribadah? Kepada Allah. Siapa Allah? Wallahu alam jawabannya. Kenapa mesti Allah? Bingung. Di mana Allah? Lebih bingung lagi.
jelaskan tentang Allah, lebih bingung lagi. Ini orang berdoa kepada zat yang bernama Allah, cuma dia tidak kenal Allah, kan subhanallah. Sementara Nabi mengatakan, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Seluruh yang baik, dan tidak ada orang minta yang buruk. Semua yang kau minta yang baik adanya di sisi Allah. Dan tidak mungkin kau dapatkan yang di sisi Allah kecuali kau mentaati Allah. Bagaimana orang bisa taat sama Allah kalau tidak kenal Allah? Bagaimana orang bisa mengerti bahwa hati ini butuh nutrisi? Sambungkan dengan bahasan yang lampau. Kita ini kan asal mula manusia yang hatinya sudah teracuni, betul? Ya, udahlah, yang namanya manusia punya masa lalu lah. Ya, kita nggak merasa kalau sudah kajian di Drabanians atau di beberapa tempat kita datangi, terus kita merasa menjadi orang yang paling benar di antara manusia yang ada. Nggak boleh. Ya, mentang-mentang udah rutin kajian, tiap habis selesai kajian, waduh, ngelihat orang kayaknya. Ustaz, ahlunar banyak, Ustaz. Masya Allah. Kan dahsyat kalau begitu kan. Jangan ya. Orang kan butuh proses dalam perubahan. Makanya kita bilang ada tauhid rububiyah, ada robba ya rubu, proses Allah menciptakan manusia. Lawang kita disuruh memahami takdir yang telah Allah takdirkan. Al-Isra ayat 23 itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu kan ujung dari sebuah takdir. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah takdirkan, Allah telah tentukan sebuah kepastian dalam hidupmu. Alla ta'budu illa iyyahu. Dimanapun, kapanpun, apapun keadaanmu, alla ta'budu illa iyyahu. Terserah kamu mau jadi apa aja, terserah. Mau gaya baju apa aja, terserah. Makanya aneh kalau sampai orang belajar harus dengan karakter ciri khas khusus. Ini aneh, terserah. Anda mau berpenampilan seperti pembalap sepeda gitu loh, atau pembalap gokar gitu loh, atau pembalap mobil, motor belakangan ya. Terserah, nggak ada masalah. Sekencang-kencang pun, sekencang apapun Anda menarik itu gas. Kalau azan berkumandang, tolong berhenti. Itu yang penting. Jadi jangan mentang-mentang antum suka ngebetot gas, azan nggak didatengin, nggak sholat, nanggung. Itu nggak boleh tuh. Ya, terserah Anda mau jadi apa, terserah. Cuma ingat, Anda diikat dengan fitrah Anda tercipta untuk beribadah. Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan sampai kalian beribadah kecuali kepada Allah. Maka silahkan jadi apa, silahkan di atas dunia. Allah tidak batasi. Lawang Nabi nggak nyuruh sahabat untuk bisnis sebuah bidang, terserah. Fantasiru fil ard, bahasa Rasul kan begitu. Kalau sholat Jumat telah ditunaikan, bertebarlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari keutamaan Allah, begitu kan? Enggak, Nabi enggak suruh orang ngangon kambing, dagang, enggak, terserah. Itu mah kembali pada talenta. Makanya kalau orang tua yang berilmu, ukuran sukses mendidik anak bukan mencetak anak jadi seorang direktur, seorang pengusaha hebat, konglomerat, itu mah takdir. Kadang-kadang si anak gembala saja bisa menjadi seorang pemimpin loh. Itu sih masyiahnya Allah. Tapi orang tua yang berhasil adalah orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi sahabatnya dalam hidup. Itu yang berhasil. Saya sih alhamdulillah, Ustaz, anak saya semua jadi orang, Ustaz. Oh, tadi bukan orang, Pak. Ya orang maksudnya gitu lah. Cuma betul-betul sukses, Ustaz. Yang pertama udah punya 4 perusahaan, Ustaz. Kalau yang kedua, ketiga memang pemimpin sebuah perusahaan umum, Ustaz. Si bungsu sudah berhasil membuat sebuah usaha baru. Ya saya sih bersyukur, Ustaz. Semua jadi orang, Ustaz. Makanya mereka sibuk. Udah 6 tahun gak nengokin saya nih, Ustaz. Oh, maksudnya. Lah buat apa? Orang tuamu ndak butuh titelmu. Kamu boleh bergaya depan manusia dengan baju dan perangkat uniform kebanggaan yang kamu miliki, boleh.
Tapi kalau di hadapan orang tua merendahlah. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bikin suasana yang kalau kita ngelihat orang tua tuh hati ini mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia berhasil, dia sukses. Tapi dia orang yang gak meninggalkan 5 waktu. Di sujud terakhirnya dia berdoa. Di tahiyat akhirnya dia berdoa. Rezeki ketika dia dapat, dia pun umrah. Di pojokan mana tempat yang mustajab, dia bergelantungan, dia meminta kepada Allah. Tetap lisannya basah mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini orang tua berhasil mencetak generasi yang memang Allah inginkan. Tapi generasi tersebut bisa paham seperti itu kalau basically rububiyahnya dia pahami. Ini Quran hudan linnas, hudan lil muttaqin, manusia yang bertakwa. Kalau sampai Quran dibacakan kita nggak tertunjuki, ya ada yang salah. Memang umum dzalikal kitabu la raiba fihi tadi sudah sepakatlah tanpa khilaf bahwa yang namanya Quran la raiba fihi. Ini akidah. Akidah kita harus mengakui bahwa Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bicara nanti cara baca Quran itu khilaf furu'. Enggak harus orang baca Quran kayak Sesudes, Sesurem atau siapa, Muhammad Toha atau enggak harus begitulah. Ya yang penting antum baca Quran antum paham, selama tajwidnya benar silakan. Jangan paksakan. Quran betul-betul menunjuki kalian. Apalagi kalau sampai kalian baca orang dengar paham, Masya Allah. La yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Itu perkataan Rasul pada Ali loh. Ali, satu orang saja tertunjuki dalam dakwah yang kau sampaikan lebih baik daripada harta yang paling mahal, ba'unta merah. Karena agama ini tidak ada paksaan, sampaikan saja. Wa ma anta alaihim bijabbar ya Muhammad. Itu kan bahasa Allah. Kamu Muhammad tidak bisa paksa orang, tidak bisa. Sudah sampaikan saja, sampaikan. Jelaskan sama mereka bahwa mereka makhluk manusia yang tercipta untuk beribadah. Bahwa manusia tercipta tentu memiliki pencipta. Siapa penciptanya? Bahas. Dan ternyata memahami pencipta itu bukan sesuatu yang mudah kalau kita tidak berusaha mencari. Karena nanti banyak juga orang mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi ketika ibadah dia nggak mengerti bahwa Allah ciptakan dia, Tuhan Allah menciptakan dia betul-betul, tidak main-main. Bahkan Allah utus pada setiap umat seorang Rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Allah utus pada setiap umat seorang Rasul. Ani'budullaha, untuk mengajarkan ibadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut. Sehingga walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Pada setiap Nabi dan Rasul ada cara dalam beragama. Makanya nanti kita nggak boleh beragama seperti nabi-nabi lain. Nabi kita Muhammad, Rasul kita Muhammad, ya sudah beragama dengan cara Muhammad. Ya bicara akidah kita disuruh contoh para nabi terdahulu. Tapi kalau kaifiat cukup Rasul sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rekomendasi Allah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, amar perintah, wajib Muhammad menyampaikan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, tolong jangan karang-karang ibadah. Fattabi'uni, ikuti aku. Imam mutlak, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, ambil cara haji kalian.
Au alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajiz. Ikuti sunnahku atau sunnah para sahabatku. Atau perkataan Nabi yang mengatakan hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Banyak loh hujah dalilnya. Makanya tidak ada alasan kalau sampai orang beribadah membuat sebuah alasan, bahkan mengatakan ini memang tidak ada Rasul ajarkan Ustaz, tapi baik. Masya Allah. Saya paling takut kalau dengar kata-kata yang dibaca sama Imam Malik tuh dalam kitab Al-Muwatta tuh. Ini mah Imam Malik, saya nggak tahu dah kalau ada kiai sekarang menentang perkataan beliau ini. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Itu Imam Malik loh yang ngomong, saya cuma nyampein doang lah ya. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama berkaitan sama ibadah dan dia anggap sesuatu yang baru itu baik, faqad za'ama, dia telah menganggap anna Muhammadan khana risalah, bahwa Nabi Muhammad telah mengkhianati kerasulannya. Makanya rangka imannya berantakan kalau ngelongkap dalam pemahaman. Nanti perkataan ini bakal ditentang sama banyak orang. Tapi kata Umar bin Khattab begitu. Sementara ada hadis Nabi, ada Quran dimansuh sama perkataan Umar bin Khattab. Padahal maksud Umar bin Khattab yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu dalam bentuk bahasa. Karena tidak ada bahasa lain kecuali bid'ah. Cuma mau bilang apa? Memaksakan sebuah hal. Ini terjadi. Makanya ketika sesuatu yang baru dalam agama dianggap sebagai reformasi, yang terjadi ya gafatar. Betul. Lawang Nabi palsu kok dilepas gitu loh. Ya bakal bikin yang boten-boten urusannya. Nasihatin, suruh tobat. Kalau dia mengulang lagi pun hukum mati. Di Islam seperti itu. Ya lihat bagaimana Abu Bakar menegakkan hukum kepada Musailam al-Kadzab, lihat. Dan para perusak-perusak agama, lihat, enggak main-main. Ya, ini kalau dibiarkan akan banyak nanti karena cikal bakalnya sudah ada. Ketika orang menganggap bahwa Nabi Muhammad sudah tidak sempurna, ada yang lebih baik daripada hukum yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW, maka ini cikal bakal kerusakan. Kalau sampai ayat diputar balikan, ayat mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu, malah ada kelompok mengatakan bunuh diri jihad. Masya Allah. Ya Allah, taubat deh, betul ya. Udah nggak jadi hebat, sudah ya. Makanya ini memang beberapa kajian-kajian berkaitan dengan cara-cara berperang ini butuh bahasan loh. Saya sih khawatir banget anak-anak muda digiring suruh latihan panah, naik kuda, persis kayak video klip ISIS, betul? ISIS kan bikin video klip begitu kan, dari film Umar bin Khattab. Pasukan berkuda, gudubak. Mana maksudnya? Tetap aja cepetan pistol gitu lah ya. Jelasin nih kalau kita latihan memanah nih, latihan memanah, bukan udah jago mana main manah sono sini, bukan. Bahwa latihan memanah itu betul-betul berdiri ya, bak orang sholat, kemudian menegakkan badan, fokus. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Enggak ada kekiran tepat. Tapi kita yakin dengan feeling yang pasti, posisi busur yang tepat, tidak ada yang melempar kecuali Allah. Pas. Konsentrasi penuh loh. Masya Allah. Nah, sering melatih diri memanah, lama-lama fokus. Orang yang begini biasa konsentrasi bakal jadi orang sukses. Karena Nabi mengatakan waju ila rizki tahta zilli rumhi. Dijadikan rezekiku, kata Rasulullah, di bawah bayang-bayang tombakku. Sebenarnya buat melatih ketajaman dalam bisnis, latih memanah, latih menombak. Ju'ila rizki kok tahta zilli rumhi, kata Rasulullah. Dijadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombak. Makanya orang kalau sudah fokus lain. Berkuda, oh Masya Allah.
Ya, nggak gampang berkuda. Tapi kalau udah jago berkuda mau ngapain Ustaz? Nah itu butuh bahasan. Setelah jago berkuda maka saya akan datang ke Rabanian pakai kuda. Kuda. Polisi heran nih, mana lagi nggak pakai helm lagi. SIM-nya beda urusan ada. Bukan itu. Jadi butuh jabaran, jangan cuma modal semangat, tidak. Karena kalau nggak dijelaskan tentang pelatihan seperti ini, takutnya orang beragama pakai perasaan loh. Yang orientasinya jihad, karena kan benda tajam, pisau, senapan, panah, itu kalau kita sudah sering megang, hawanya pengen nyoba loh. Ya, yang udah sering mah berasa deh. Orang kalau udah ngomong megang pisau, ceritanya nggak jauh dari berantem gitu ya. Diserang, cara nangkis, begitu dah pokoknya. Seputar itu. Dulu pernah ada yang datang ke Rasul, anak-anak muda yang kekar badannya, jago memanah, pandai bermain pedang, mengendarai kuda pun pakarnya. Ya Rasulullah, ajaklah kami berperang bersamamu, kami siap berjihad. Tinggi besar, pandai memanah, jago main pedang, pandai menunggang kuda, layak berperang. Semangat nafsu dia perang sama Rasul. Apa kata Rasul? Mau jihad? Iya. Punya orang tua gak? Punya. Berbakti sana. Ini sama orang tua gak akur, berantem mulu, ngomong jihad. Betul? Muka merah, yuk kita jihad. Kenapa ente? Tadi bapak rese banget. Begitu. Dzirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Enggak gampang orang bicara jihad tuh, enggak gampang. Luas, makna jihad tuh luas sekali. Makanya jangan terbrainwash sama tontonan-tontonan yang sifatnya hayalan. Jadi kita kayak kepancing nonton film kolosal gitu ya. Seakan-akan kita berada di dalamnya gitu loh. Apalagi yang ditonton 3 dimensi. Kayak kesedot gitu ya. Ini kan bahaya sekali. Ketika Nabi mengatakan dzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah, itu enggak main-main loh. Puncaknya agama tuh jihad. Kenapa? Karena berkaitan dengan rububiyah. Yang memberikan kemenangan tuh Allah. Sekarang kalian paksa Allah supaya kasih kemenangan dengan cara yang Allah benci. Ini kan subhanallah. Ini kan meremehkan Allah. Allah berikan hukum sebab akibat. Memang akan datang akibat pada setiap sebab. Tapi kalau basically-nya ridhonya Allah, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kalian kalau kalian berada di atas keridhaan Allah. Makanya beliau si penulis kitab Ushulul Iman ini tegas mengatakan bahwa yang namanya tauhid ini dasar iman. Tidak akan pernah orang bisa, iman itu kan keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ibadah, ini iman nih. Kalau tauhid kita belum betul, timbulnya nanti sum'ah. Jadi sombong. Panitia juga merasa paling pintar ketimbang yang lain. Atau mungkin yang sering dengar pun merasa sudah bisa. Permasalahannya bukan itu. Antum kalau sudah jadi rutinitas penghobi majelis para masyayikh. Ini saya merasakan sekali ya. Kalau duduk di majelis saya itu. Kayaknya kalau saya ngomong tuh otak sambil ngomong. Ini kitab ini halaman sekian, foto ini. Apa hal gitu loh. Karena yang dia sampaikan seperti yang sudah pernah kita baca. Tapi lihat ekspresi dari pemahaman dia. Lincahnya lidah dia memutar kalimat yang berujung kepada la ilaha illallah. Karena nanti kan pada akhirnya ucapan yang kita lontarkan, kalau karena visualisasi yang kita pandang, suara yang kita dengar, itu mewarnai hati. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hati ini akan baik. Maka yang keluar juga baik gitu loh. Itu dasar sekali ya. Kalau kita lihat cara jihadnya Rasul, ya, dengar caranya, memandang ulama yang mengajarkannya, hati itu bersih loh. Maka yang keluar juga yang bersih. Tapi kalau yang dilihat jelek,
Yang didengar jelek, hati jelek. Yang keluar apa? Hujatan, cacian, makian yang dikatakan jihad. Bagaimana Anda bisa mengatakan caci maki Anda, yel-yel yang Anda ucapkan, spanduk yang Anda buat untuk mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan dikatakan jihad? Allahu Akbar. Anda telah menentang hadis yang mengatakan syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mau diputar kemana dalil? Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Karena memberikan hidayah kepada seseorang itu tugas Allah. Kita cuma mencontoh yang Nabi ajarkan, yang sahabat melakukan. Kemudahan bakal kalian dapat. Tapi kalau kalian bikin metode tersendiri pada ibadah yang telah dicontohkan, mungkin akan terjadi istidraj. Kebenaran yang dibuat oleh kamuflase setan. Tuh kan? Kalau kita nggak ngamuk mau nggak berubah, Tat. Tuh. Oh, untung kita nyambit tadi, Tat. Waktu yang kemarin kita demo nggak nyambit, Tat. Nggak ada perubahan gitu ya. Oh, Masya Allah. Kalian berkorban dah pasang bom bunuh diri. Ya tujuannya sih cuma sok terapi aja. Biar Indonesia tahu kita ada. Masya Allah. Ya, yang kalian perbuat telah membuat banyak yatim. Kalian tidak tahu istrinya menangis di malam hari bingung besok apa yang mereka makan. Kalian tidak tahu seorang anak menangis tak bisa memanggil ayah lagi. Atau orang yang cacat karena ulah kalian. Kantor mana yang nerima orang yang tidak punya kaki? Coba. Sementara agama ini tidak menimbulkan kerusakan. Makanya saya tegas mengatakan, wallahi negeri apa yang kalian hayalkan dengan cara membantai? Bangsa tentram yang kalian ingin ciptakan yang seperti apa? Kalau kewas-wasan yang kalian jabarkan di masyarakat. Ingat, tidak ada kebaikan datang dengan cara yang Allah haramkan. Sampai kapanpun tidak benar. Pahami rububiyah. Sehingga orang yang betul-betul mengenal rububiyahnya Allah, dia akan tahu betapa agama ini lembut. Dina yusrun, karena agama sebuah kemudahan. Perintahnya yassiru wala tu'assiru. Coba gampangin manusia, jangan bikin dia sulit. Basiru wala tunaffiru, kabar gembira kasih, jangan bikin mereka lari. Biarlah nanti kesempurnaan agama ilmu yang menyempurnakan. Dia mau duduk manis aja udah bagus betul di masjid, betul. Tadinya tiap dengar ajan kabur kayak di ruqyah, Masya Allah. Udah cakep betul lah. Dia mau masuk ke masjid ditutup itu pala udah alhamdulillah. Masalah bentuk mau kecekek mau apa biarin. Nanti waktu yang bercerita, betul lah. Ketika ilmu makin tambah, kesempurnaan akan datang dengan sendirinya. Jangan hakimi agama orang lain. Orang yang paham rububiyah tahu bahwa hidup ini butuh proses. Yuk berproses dalam agama. Mudah-mudahan manfaat, kita berdialog. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.